Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang teman-teman. Saya ketua kelompok dari kelompok 7 atas nama Eldrik Tenu. Di sini kami akan menjelaskan secara singkat tentang kelenjar tiroid. Adapun pemateri dari kelompok kami, yang pertama yaitu saya sendiri Eldrik Tenu, yang kedua Jauhari Ohorela, yang ketiga Riandi Galang Faut, keempat Ilham Wance, kelima Mikael Felix Paliama, dan yang terakhir Regina Letlora. Di sini saya akan langsung membaca materi pertama. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di bagian depan leher sedikit di bawah laring. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh, membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Kelenjar ini berbentuk kupu-kupu. Kelenjar tiroid mengandalkan metabolisme dan berperan penting dalam kesehatan. Tugas kelenjar tiroid adalah menghasilkan hormon tiroid yang akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Hormon akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Jaringan hormon tersebut dibutuhkan untuk memastikan jaringan dan organ tubuh bekerja dengan benar dan juga membantu tubuh menggunakan energi, menjaga tubuh tetap hangat, dan menjaga otak, jantung, otot, dan organ lain bekerja sebagaimana mestinya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri kedua untuk menjelaskan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur kelenjar tiroid. Tiroid merupakan kelenjar endokrin murni terbesar dalam tubuh manusia yang terletak di leher dan bagian depan, yang terdiri atas dua bagian, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Panjang kedua lobus masing-masing adalah 5 cm dan menyatu di garis tengah, bentuknya seperti kupu-kupu. Kelenjar tiroid yaitu kelenjar yang terdiri dari dua lobus dan terdapat di dalam leher yang dihubungkan oleh isthmus yang sempit. Letak kelenjar ini di sebelah kanan dan kiri trakea. Ujung atas lobus mencapai kartilago tiroidea. Kelenjar ini lunak, berwarna coklat, dan ditutupi oleh kapsul. Tiroid terbentuk atas massa kosong yang berbentuk sferis, disebut folikel. Setiap folikel mempunyai dinding satu sel tebal dan mengandung koloid seperti jeli yang merupakan tempat utama konsentrasi yodium. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi hormon tiroid, yaitu mengontrol kecepatan tubuh saat mengolah makanan dalam sistem pencernaan, mengatur irama dan detak jantung, serta tekanan darah, dan juga menaikkan atau menurunkan suhu tubuh, mengontrol kecepatan tubuh dalam melakukan reproduksi sel. Dan juga yang perlu teman-teman tahu dan mengetahui fungsi apa yang dijalankan oleh hormon tiroid ini. Dalam hal ini, kelenjar tiroid menghasilkan hormon yang mengatur laju metabolisme tubuh, yang mengendalikan fungsi jantung, otot dan pencernaan, perkembangan otak, dan pemeliharaan tulang. Secara optimal tergantung pada asupan yodium yang tercukupi dengan baik dari makanan, di mana sel yang memproduksi hormon tiroid sangat terspesialisasi dalam mengekstraksi dan menyerap yodium dari darah dan memasukkannya ke dalam hormon tiroid. Kemudian beberapa fungsi hormon tiroid yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, mengontrol pergerakan dan kontraksi otot. Yang kedua, mengatur kerja otak. Ketiga, berperan dalam perkembangan tubuh. Keempat, mengatur fungsi jantung dan sistem. Kelima, menjaga kecepatan proses metabolisme atau pencernaan di tubuh. Yang kelima, menjaga kesehatan tulang. Yang keenam, mengatur jumlah kalori yang harus dibakar tubuh sehingga berpengaruh pada naik turunnya berat badan. Yang keenam, mengatur suhu tubuh. Dan yang terakhir, mengatur pergantian sel-sel di tubuh. Oke, mungkin itu saja. Kita lanjut ke pemateri. Baik, di sini saya akan jelaskan hormon tiroid tampak bekerja dengan cara umpan balik negatif pada hipotalamus untuk menurunkan pelepasan
TRH lebih lanjut dan pakai 10:10 pada hipofisis untuk menurunkan pelepasan TSH. TSH juga dapat bekerja pada hipotalamus untuk menurunkan pelepasan TRH lebih lanjut. Cara kerja kelenjar tiroid yang dihasilkan kelenjar tiroid khususnya mengontrol setiap sel di tubuh dan memproduksi hormon kalsitonin T4 atau tiroksin atau tetraiodothyronin dan T3 atau triiodothyronin ke dalam aliran darah. Hormon-hormon itu mengontrol kerja sel-sel dan organ-organ, mengubah zat gizi menjadi energi dan jumlah oksigen yang digunakan sel-sel. Terus bagaimana cara menstabilkan hormon tiroid? Hormon tiroid itu menstabilkan ada 3 cara. Yang pertama, mengurangi makanan dengan kandungan yodium tinggi seperti rumput laut yang dapat menambah produksi hormon tiroid. Yang kedua, menambah porsi makanan yang mengandung kalsium dan sodium yang tinggi. Yang ketiga, rutin mengonsumsi sayur dan buah untuk memperlambat kerja kelenjar tiroid memproduksi hormon. Penyakit tiroid adalah gangguan yang disebabkan oleh kelainan bentuk atau fungsi kelenjar tiroid. Penyakit yang lebih sering terjadi pada wanita ini bukan tergolong penyakit yang menular. Jenis dan penyebab penyakit tiroid. Penyakit tiroid terjadi ketika kelenjar tiroid mengalami perubahan bentuk atau memproduksi terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon tiroid. Berikut ini adalah jenis penyakit tiroid yang umum ditemukan. Yang pertama yaitu hipotiroidisme. Hipotiroidisme adalah kondisi ketika jumlah hormon tiroksin yang diproduksi oleh kelenjar tiroid terlalu sedikit. Yang kedua ada hipertiroidisme. Hipertiroidisme adalah penyakit tiroid yang terjadi ketika kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid. Yang ketiga yaitu penyakit gondok. Penyakit gondok adalah pembengkakan kelenjar tiroid yang terlihat sebagai benjolan di leher. Yang keempat yaitu nodul tiroid. Nodul tiroid adalah benjolan padat atau berisi air yang terbentuk dalam kelenjar tiroid. Benjolan ini dapat berupa tumor jinak atau kista. Yang kelima yaitu kanker tiroid. Kanker tiroid adalah penyakit tiroid yang terjadi akibat munculnya jaringan kanker pada kelenjar tiroid. Saya Reformateri ke-6 dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengobatan penyakit tiroid. Pengobatan penyakit tiroid ini tergantung pada jenis dan penyebabnya. Ada 3 cara yang biasa dilakukan dalam penanganan penyakit tiroid, yaitu 1. Obat-obatan. Obat-obatan yang diberikan tergantung pada jenis dan penyakit tiroid yang dialami. Fungsi obat-obatan tersebut umumnya adalah untuk menggantikan hormon tiroid dalam tubuh pada hipotiroid, menurunkan produksi hormon tiroid dalam tubuh pada hipotiroid, dan menghancurkan sel-sel tiroid. Pemberian obat-obatan juga bertujuan untuk mengatasi gejala lain yang timbul seperti menurunnya detak jantung yang meningkat. Kita
Kita masuk pada tahap kedua, yaitu terapi iodium radioaktif. Terapi iodium radioaktif atau nuklir tiroid dilakukan dengan menyuntikkan iodium radioaktif ke dalam tubuh. Iodium ini akan diserap oleh kelenjar tiroid, kemudian menghancurkan jaringan tiroid yang tidak normal. Yang ketiga adalah operasi. Operasi yang umum dilakukan untuk mengatasi penyakit tiroid adalah operasi mengangkat kelenjar tiroid atau tiroidektomi. Prosedur ini dilakukan untuk mengangkat kelenjar tiroid yang membesar atau benjolan yang terdapat di dalam kelenjar. Sekian jauh penjelasan tentang pengobatan penyakit tiroid. Terima kasih atas waktunya. Jika ada pertanyaan dari masing-masing kelompok, kami siap membantu menjawab. Pertanyaan kami dibatasi masing-masing kelompok dapat memberi hanya 1 pertanyaan. Terima kasih.